يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل يا زهراء يا زهراء يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Para asatidz, ustadzah, hadirin dan hadirat, pecinta Fatimah Az-Zahra, pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan kesempatan pada kita untuk bisa menghadiri acara yang penuh berkah, acara yang berkaitan dengan Ar-Rasulil A'zam dan keluarga sucinya. Acara yang kita hadiri hari ini berkaitan dengan kelahiran dua cahaya, kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib alaihimassalam. Acara semacam ini adalah di mana saat kita tinggalkan semua kesibukan kita dan kita ingin fokus duduk bersama menampakkan persaudaraan kita sesama para pecinta Rasul dan keluarga sucinya. Kita duduk bersama ingin mengkaji
ingin mengenal mereka, manusia-manusia agung itu. Kemudian kita ingin mengisi hati ini cinta dengan mereka, dan kita kemudian ingin membuktikan cinta itu dengan mengikuti mereka, mengikuti apa yang mereka minta dari kita dan meninggalkan apa yang mereka minta agar kita tinggalkan. Acara-acara semacam ini kelak yang akan bernilai saat kita berhadapan dengan manusia-manusia suci itu di mahkamah Allah. Saat itu kita akan mendapatkan insya Allah majlis-majlis semacam ini yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Karena kita yakin kita hadir di sini karena panggilan cinta kepada yang sedang kita peringati hari kelahirannya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, dengan faham benar kita bahwa yang mencintai mereka mencintai Allah, dan yang mencintai Rasul, yang mencintai Rasul akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini duduk memperingati hari kelahiran mereka untuk agar kita lebih mencintai mereka dan kemudian menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kenapa kita hari ini duduk memperingati kelahiran dua manusia agung ini? Karena hubungannya dengan Rasulullah. Sementara Allah telah menentukan pada kita dan mengharuskan bahwa hendaklah kita jadikan Sayyidil Wujudi Muhammad terdepan dalam seluruh urusan kita. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kita hari ini duduk memperingati kelahiran dua manusia suci ini karena mereka adalah manusia-manusia yang telah disucikan oleh Allah dengan ayat tathir yang saya baca di awal tadi. Innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kita hari ini menghadiri, memperingati kelahiran dua manusia suci ini karena mereka adalah opah risalah yang wajib dibayar oleh umat ini. Karena Rasul saat menyampaikan semua risalahnya, menyampaikan semua keindahan ini, dengan semua yang beliau hadapi, dengan semua tantangan rintangan, beliau kemudian tidak minta opah dari umat ini. Beliau cuma minta agar umat ini mencintai mereka. Wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Sementara opah pun yang diminta itu bukan untuk Rasul, tetapi untuk kita yang mencintai mereka. Kita mengingat mereka karena mereka adalah opah risalah. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Dan saat kita mencintai mereka, kita akan meraih keselamatan, karena jalan keselamatan melalui mereka, karena mereka adalah diumpamakan oleh Rasul sebagai safinatun Nuh, yang naik ke safinah ini selamat dan yang tidak naik akan bencana. Kita sedang memperingati kelahiran manusia karena mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tergolong opah risalah yang wajib kita bayar. Apa gerangan seorang muslim yang menjadikan Muhammad sebagai nabinya, kemudian kelak akan mengharap syafaatnya, tetapi tidak membayar opah yang diminta oleh beliau, sementara opah itu bukan juga untuk beliau, demi untuk manusia itu sendiri, para pecinta. Wa ma sa'altukum min ajrin wa huwa lakum. Karena itu kemudian ahlul bait, milik ahlul bait adalah wajib dicintai oleh siapapun. Setiap orang yang masih menjadikan Muhammad sebagai nabinya, maka punya kewajiban untuk mencintai ahlul bait, keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai pecinta Rasul dan keluarga suci Rasul, dan kelak meraih syafaat Rasul dan keluarga suci Rasul, agar kita bisa masuk di surga dan melihat wajah-wajah suci Sayyidil Wujudi Muhammad dan keluarga sucinya salawatullahi alaihim ajma'in. Kita sedang memperingati dua cahaya
kelahiran Sayyidah Fatimah dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Siapa Fatimah? Tidak pernah orang akan kenal siapa Fatimah. Fatimah adalah Fatimah. Karena begitu Allah berikan nama Fatimah. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam ketika menyebut Fatimah, beliau kemudian mengartikan ini. Beliau Fatimah dinamakan Fatimah li'annan nasa futimu an ma'rifatiha, karena manusia telah terputus, gak pernah akan memahami hakikat Fatimah yang sebenarnya. Fatimah lahir 20 Jumada Ats-Tsaniyah, tahun kelima setelah Rasul dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Fatimah lahir disambut oleh kegembiraan oleh Rasulullah. Bahkan sebelum lahir Rasulullah berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Ai Khadijah, Jibril datang kepadaku dan mengatakan kepadamu bahwa janin yang sedang ada dalam perutmu itu adalah wanita yang Allah akan berikan keberkahan dan semua keturunanku akan lahir dari wanita itu." Dan kemudian Rasul bersabda juga, dan Jibril memberitahu bahwa kelak dari Fatimah inilah akan keluar manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjaga risalah ini, yaitu para a'immatul athhar alaihimussalam. Fatimah begitu namanya. Menurut Imam Ja'far ada 9 nama yang Allah berikan pada Fatimah, dan semua itu memiliki keagungan dan nilai-nilai yang besar. Kalau kita membicarakan kelahiran seseorang, kan pasti kita akan membicarakan biografi singkat, namanya, ayahnya, ibunya siapa. Kalau kita membicarakan Sayyidah Fatimah, kemudian setelah kita menyebut namanya Fatimah, lahirnya tanggal 20 Jumada Tsaniyah, kita akan pasti tanya siapa ayahnya. Ayahnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalina Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengenalkan dirinya seagung Fatimah. Karena itu setelah Rasulullah wafat dan Sayyidah Fatimah menyampaikan khutbah beliau di Masjid Ar-Rasul setelah wafat ayahnya, saat beliau mengenalkan dirinya dengan singkat, dan tidak ada orang yang mampu mengenalkan dirinya dengan sesingkat Fatimah, seindah Fatimah, seagung Fatimah. Saat Fatimah berkata, "Ayyuhan nas, i'lamu anni Fatimah wa abi Muhammad." Hei sekalian manusia, ketahuilah aku Fatimah dan ayahku Muhammad. Tidak ada kemuliaan lebih dari ini. Siapa ibunya? Khadijah Al-Kubra, yang waktu zaman jahiliyah pun gelar Khadijah itu At-Tahirah, sosok wanita yang suci. Khadijah yang Rasul pernah bersabda, "Ruziqtu hubbaha." Aku diberi rizki oleh Allah mencintai Khadijah ini. Allah memberinya. Karena itu kemudian Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Itu adalah ibu dari Fatimah Az-Zahra. Suaminya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan putra-putranya adalah para penghulu-penghulu surga, Al-Hasan wal Husain, Zainab, dan semuanya keluarga yang indah. Kita memperingati hari kelahiran beliau dan kelahiran suaminya, siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mampu mengenalkan Ali bin Abi Thalib? Sosok manusia yang telah disampaikan oleh Rasul bermacam-macam kemuliaannya. Ali bin Abi Thalib lahir 13 Rajab, 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Di mana Ali bin Abi Thalib lahir? Lahir di Ka'bah Baitullah, sebagai tanda yang agung yang Allah berikan kepada manusia ini. Disebutkan bahwa ibundanya Fatimah binti Asad. Ibu beliau adalah Fatimah binti Asad. Rasul kalau menyebut nama ibu Imam Ali ini, beliau selalu mengatakan, "Hiya ummi ba'da ummi."
Fatimah binti Asad adalah ibuku setelah ibuku. Karena semenjak 8 tahun Rasulullah telah ada di situ. Bahkan dalam riwayat sebelum itu selalu Sayyidah Fatimah binti Asad. Begitu Rasulullah hidup bersama Fatimah binti Asad. Hiya ummi ba'da ummi. Fatimah binti Asad menceritakan, saat aku telah hamil besar, di malam ternyata aku merasa sesuatu. Tiba-tiba aku sepertinya ada yang memerintahkan aku untuk ke Ka'bah. Kemudian aku pergi ke Ka'bah, karena ini dari keluarga Abdul Muttalib. Mereka semua tetap ala millati Ibrahim. Ketika dia berka'bah, di situ banyak orang-orang sedang duduk di Ka'bah. Beliau ketika munajat, demi janin yang ada dalam perutku ya Allah. Saat di Ka'bah beliau sakit seperti seorang wanita mau melahirkan. Beliau bertawassul dengan janinnya, ya Allah, demi janin yang ada dalam perutku, jangan sampai aku melahirkan di sini, aku malu mempermalukan depan banyak orang. Tiba-tiba bukan pintu yang terbuka, dinding Ka'bah terbuka dan Fatimah binti Asad masuk, dan di dalam Ka'bah lahir Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Alangkah indahnya tempat yang dipilih oleh Allah untuk orang yang seagung Ali bin Abi Thalib. Lahir di Ka'bah Baitullah dan mengakhiri kehidupannya saat ditikam di Baitullah, di mihrab. Lahir di Ka'bah, saat ditikam syahid sedang di tempat yang paling mulia, yaitu Baitullah, di masjid. Saat melakukan sesuatu yang paling mulia, yaitu salat. Dalam posisi salat yang paling mulia, yaitu saat sujud. Di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, Imam Ali memulai hidupnya lahir di Baitullah. Dan kemudian ditikam akan menjadi syahid dalam mihrab. Dalam semua perjalanannya ini, saat ditikam beliau hanya mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Itu perjalanan singkat Amirul Mukminin yang sedang kita peringati hari kelahirannya. Lahir di Ka'bah dan kemudian syahid di mihrab dalam kondisi sujud kepada Allah. Ibunya memberikan nama dia Haidar. Karena itu beliau pernah berkata, analladzi sammatni ummi Haidar dharghama ajamin wa laithu qaswara. Tapi Rasul memberikan nama dia Ali setelah bicara dengan Abu Talib ayahnya, maka dia Ali. Nama indah. Ya, namanya saja akan menunjukkan artinya selalu dia di atas. Ali, Ali, Ali dalam segala hal. Kalau kemuliaan seseorang itu dilihat dari ilmunya, maka siapa seperti Ali bin Abi Thalib yang Rasul bersabda dan beliau tidak berbicara kecuali wahyu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, dan Ali pintunya. Saat Rasul Imam Ali ditanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana sih ilmunya Rasulullah itu? Supaya kita tahu kalau pintunya ini bagaimana. Saat Imam Ali tanya, kaifa kana ilmu Rasul? Ya Amirul Mukminin, bagaimana sih ilmu Rasul? Beliau menjawab, ilmu ma kana wa ma yakunu wa ila ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Sebelum mengatakan ilmu nabiyyin, ilmu para nabi dari Adam sampai Isa ada pada Muhammad. Ilmu makana, ilmu yang masalah yang telah terjadi. Wa ma yakunu, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat itu ada ilmunya dalam dimiliki oleh Muhammad. Setelah beliau menjawab ini, kemudian beliau bersumpah, walladzi falaqal habba wa bara'an nasama inni la'alamu ilman nabi. Demi Allah, aku mengetahui semua ilmu Nabi itu. Karena itu kalau kemuliaan seseorang dilihat dari ilmunya, maka siapa yang lebih agung dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan pintu kota ilmu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kemuliaan itu dinilai dari seberapa ia memegang kebenaran, maka siapa Ali bersama Al-Haq
Bukankah Rasul bersabda Aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali? Ali bersama hak dan hak bersama Ali. Dan dalam riwayat lain beliau mengatakan Ali alal haq man ittaba'ahu ittaba'al haq wa man tarakahu tarakal haq. Ali bersama hak, yang mengikuti Ali bersama hak, yang meninggalkan Ali meninggalkan hak. Kalau diukur seorang itu kemuliaan dari dekatnya dengan kebenaran dan hak, maka siapa yang seperti Ali bin Abi Thalib? Dalam semua perjalanannya adalah bahkan bukan cuman hak, tolak ukur hak bersama Ali bin Abi Thalib. Siapa bersama Ali, dia akan menjadi yang dikenal dengan hak dan sebaliknya. Kalau kemuliaan seseorang itu diukur bagaimana memahami Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir yang di dalamnya segala sesuatu ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Begitu Allah mensifati Quran, tidak ada yang kami tinggalkan, semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau kemuliaan seseorang dilihat bagaimana hubungannya dengan Al-Quran, maka dengarkan lisan suci yang tidak berbicara kecuali wahyu saat Rasul bersabda Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali la yaftariq. Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran selalu bersama Ali. Dari segi manapun kita bicarakan kemuliaan, beliau adalah Ali, Ali dan Ali yang teratas semuanya. Kalau diukur dengan ilmu, kalau diukur dengan kebenaran, diukur dengan Al-Quran. Kalau kemuliaan seseorang dilihat apa hubungannya dengan Nabi Ar-Rasulil A'zam, maka siapa gerangan yang lebih dekat pada Rasul selain Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Thalib? Tadi kita baca saat hadithul kisah kita dengar saat Imam Ali masuk, asyumur ra'ihat akhi. Siapa yang berani menyebut Rasulullah akhi, saudarakan, kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam ayat Al-Mubahalah Allah tegaskan Ali bin Abi Thalib nafsu Muhammad. Saat Allah mengatakan ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum, yang keluar saat itu adalah kalau an-nisa Fatimah, kalau al-abna al-Hasan wal-Husain, anfusana yang keluar adalah sayyidil wujudi Muhammad dan Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Karena itu ketika dalam majlis Ma'mun, Imam Ridha ketika duduk dengan Ma'mun, dengan beberapa di hadapan banyak ulama yang dipanggil, saat Ma'mun berkata, wahai Ridha cucu Rasul, sampaikan kepadaku manqabah, kedudukan Imam Ali yang termulia itu apa? Imam Ridha menjawab dengan ayat ini, bahwa Allah jadikan Ali bin Abi Thalib adalah nafsur Rasul, seperti Rasul, jiwa Rasul. Satu, anfusana wa anfusakum. Apapun kita membicarakan keagungan dan kemuliaan, kita akan menemukan Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, hari ini kan kita memperingati dua manusia agung ini. Dan begitulah Allah telah tentukan kedua-duanya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, sama-sama hidup dalam naungan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mulai kecil dipiara langsung oleh Rasulullah. Begitu juga Fatimah, pasti anaknya. Kedua-duanya langsung mendapatkan perhatian, pendidikan yang sama dari manusia yang termulia, Sayyidil Wujudi Muhammad. Didikannya yang mendidik langsung Rasul. Yang mendidik Rasul siapa? Rasul bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dibimbing, dididik oleh Tuhanku Allah dan sebaik-baik didikan. Kemudian siapa? Ali. Rasul tiba-tiba bersabda, Ana adibullah wa aliyun adibi. Aku didikan Allah dan Ali adalah didikanku. Karena itu setiap orang yang mengarang-ngarang
mengenai sesuatu yang tidak indah kemudian dinisbatkan kepada Imam Ali dengan ingin menjatuhkan Imam Ali. Orang itu sadar atau tidak sadar dia ingin menjatuhkan Rasulullah karena didikan Rasulullah langsung ini. Ana adibullah wa aliyun adibi. Dua-duanya ketemu. Ali sebagai Rasul di hadapan Imam Ali sebagai ayahnya dalam didikan, Fatimah di hadapan Rasul memang ayahnya yang sebenarnya, dan dua-duanya langsung mendapatkan didikan. Karena itu kalau Aliyun adibi, siapa Fatimah? Fatimah bad'atun minni, Fatimah sepenggal dariku. Akal Fatimah akal Rasulullah, ibadah Fatimah ibadah Rasulullah, ilmu Fatimah ilmu Rasulullah. Karena Fatimah bad'atun minni wa hiya ruhi wa hiya qalbi wa ruhi allati baina jambai. Fatimah sepenggal dariku, Fatimah hatiku, Fatimah adalah jiwaku yang ada di benakku. Kedua-duanya hidup langsung dalam perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Didikan langsung, perhatian langsung, yang semuanya mendapatkan langsung dari wahyu. Dan subhanallah, yang sama-sama dididik Rasulullah langsung mulai kecil, Allah juga pertemukan akhirnya mereka menjadi suami istri dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Karena Fatimah sering Rasulullah didatangi beberapa orang untuk meminang Sayyidah Fatimah, dan selalu jawaban Rasulullah bagi siapapun yang datang, beliau mengatakan amruha indallah, urusan Fatimah dan perkawinannya ada di sisi Allah, nanti Allah menentukan. Karena memang Allah telah persiapkan bahwa yang akan menjadi suami Fatimah, yang kufuk dengan Fatimah cuman Ali bin Abi Thalib. Karena itu kemudian Rasul bersabda, laula Ali lama kana li Fatimah kuf'un Adam wa man dunahu. Kalau bukan ada Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang kufuk dengan Fatimah. Dari Adam sampai akhir manusia tidak ada. Begitu kemudian Allah telah tentukan adibullah, adibur Rasul Ali dan adibatur Rasul Fatimah, dua-duanya dipertemukan. Sampai setiap orang datang, setiap siapa yang tidak mau ingin meminang Fatimah putri Rasulullah, hati Rasulullah, jiwa Rasulullah, semua kemuliaan ada padanya, tapi selalu Rasulullah menolak. Urusannya ada di tangan Allah, nanti Allah nentukan. Sampai turunlah Jibril. Jibril kemudian turun kepada Rasulullah, kemudian ia berkata, Assalamu yuqri'uka salam ya Rasulullah. Allah assalam menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Dan kemudian Allah memerintahkan kepadamu, zawwijin nura minan nur, kawinkan cahaya dengan cahaya. Qultu man min man, ya, aku bertanya, kata Rasulullah, Jibril, siapa dengan siapa? Jibril menjawab atas perintah Allah, Fatimah dengan Ali ibn Abi Thalib. Karena itu sejarah menyebutkan riwayat saat Imam Ali datang ingin meminang Fatimah. Katanya waktu Imam Ali itu datang, disebut dalam beberapa riwayat, Imam Ali kemudian menghadap Rasul hari itu tidak seperti biasa, beliau menundukkan kepalanya. Rasul berkata, ya Ali, ada sesuatu. Imam Ali diam menundukkan kepalanya. Ya Ali, apa ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan? Amirul Mukminin kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ji'tuka khatiban ibnataki Fatimah. Ya Rasulullah, kali ini aku datang ingin meminang putrimu Fatimah. Saat Rasulullah mendengar ini spontan dengan suara lantang Rasul berkata, Allahu Akbar, demi Allah ya Ali, Jibril baru datang kepadaku untuk agar aku kawinkan cahaya dengan cahaya. Ini yang sedang kita peringati hari kelahirannya dua cahaya ini. Jadi siapa yang menamakan mereka berdua cahaya? Allah langsung, sebagaimana yang disampaikan oleh Jibril, kawinkan cahaya dengan cahaya.
Zawwijin nur minan nur. Maka terjadi pernikahan yang paling indah, paling mulia, dan dirayakan di langit sebelum di bumi, pernikahan manusia agung, manusia yang penuh cahaya ini. Tapi Fatimah bad'atul Mustafa, Fatimah tetap sepenggal, dan dengan mas kawin yang amat sederhana 500 dirham yang cuman mampu diberikan untuk memberikan beberapa perabot yang semuanya dari tanah untuk masak dan semua itu. Itu pun Imam Ali menjual kirbahnya, tempat untuk mengambil airnya, supaya kita tahu bahwa pernikahan bukan dilihat dengan nilai, tapi pernikahan itu keberkahan yang ada dalam rumah tangga yang akan dilangsungkan kelak itu. Dan tidak ada rumah tangga seindah rumah tangga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra dengan semua keindahan yang ada. Dan akhirnya rumah itu, rumah yang tinggal mulai Sayyidah Fatimah hidup bersama ayahnya sampai Sayyidah Fatimah setelah kawin, rumah yang ditempati oleh Sayyidah Fatimah itulah adalah rumah yang disebut oleh Allah fi buyutin adzinallahu an turfa. Rumah-rumah yang telah Allah tentukan agar disanjung tinggi. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, ketika turun, para sahabat tanya, rumah siapa itu ya Rasulullah? Rumah-rumah yang turfa, diagungkan, disanjung terus, dimuliakan. Rasulullah menjawab, buyutul anbiya, rumah para nabi. Kemudian ada di antara mereka yang hadir di hadapan Rasulullah tanya sambil menuding rumah Fatimah, ya Rasulullah, apa rumah ini termasuk? Rasulullah saat mendapatkan pertanyaan ini, beliau menjawab, huwa min a'azimiha, ini yang terbesar dari semuanya. Di rumah itu hidup kedua cahaya ini yang semuanya. Karena itu saat di hari pernikahan, Fatimah adalah Fatimah. Rumah ini dalam ruhiyah, dalam ma'nawiyah, dalam segalanya adalah rumah ini yang terdepan. Orang kalau ingin mendapatkan selesai hajatnya juga datang ke rumah ini, karena rumah ini tidak pernah menolak. Bahkan saya sedikit di hari malam pernikahan, karena pernikahan mereka di waktu malam, acara akadnya itu di malam hari. Saat Rasulullah memanggil beberapa wanita Bani Hashim dan istri-istri beliau dan wanita Bani Hashim untuk menghias Fatimah di malam, akan dibawa ke rumah suaminya. Semua telah bergegas, telah ada siap. Tiba-tiba setelah mereka kumpul, waktu sudah mendesak, mereka berkata, Fatimah, mari kita rias kamu. Mana baju yang telah engkau diberikan oleh ayahmu untuk hari pernikahan ini? Tiba-tiba Fatimah, putri Rasulullah, jiwa Rasulullah, hati Rasulullah, beliau menundukkan kepalanya. Mereka wanita berkata, Fatimah, cepat bawa kemari. Fatimah menunduk. Ketiga kalinya, Fatimah, cepat, waktu mendesak. Kata Fatimah, baju itu baru aku berikan kepada seorang yang mengetuk pintu minta baju. Saat aku melihat, aku sampai ke pintu. Saat orang itu minta, saat aku ingin mengambil sesuatu, aku teringat firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai pada puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Aku tadi melihat tidak ada di malam ini baju yang paling kucintai seperti baju ini, karena itu sudah aku kasihkan. Ya Zahra. Para wanita Bani Hashim dan juga istri Rasul, mereka berkata, apa ini? Terus bagaimana ini? Dalam kondisi semacam ini masuk Rasulullah. Kemudian semua wanita itu berkata, ya Rasulullah, tidakkah kamu tahu apa yang dilakukan oleh putrimu? Rasul masuk, kenapa? Ada apa dengan Fatimah putriku? Kata mereka, ya Rasulullah, baju yang kau persiapkan untuk pernikahannya ini dikasihkan pada orang, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memeluk Fatimah dengan erat. Betul kamu berikan wahai Fatimah? Iya ayahku, dipeluk erat. Sambil Rasul berkata, innaki wallahi haqqan ibnatu Muhammad. Memang kamu putri Muhammad. Ini yang sedang kita peringati hari kelahirannya.
manusia agung, manusia yang semuanya cahaya. Di setelah pernikahan itu Rasulullah memegang tangan Fatimah, diletakkan ke tangan Imam Ali. Kemudian Rasul bersabda pada Ali, "Ya Ali, ini titipan Allah dan titipan aku. Jagalah ya Ali titipan Allah dan titipanku ini, dan aku yakin pasti engkau akan menjaga." Karena itu, maaf kalau ini kita di hari kelahiran cuman menyebut Ahlul Bait, tidak ada lepas dari air mata. Karena itu ketika Sayyidah Fatimah dimakamkan oleh Imam Ali menghadap kuburan Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, titipan itu sudah aku kembalikan." Ya Zahra, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sedang membicarakan dua sosok manusia agung, dua sosok manusia cahaya. Kalau kita membicarakan kebenaran, pasti akan membicarakan mereka. Kalau kita membicarakan surga, pasti akan membicarakan mereka. Fatimah Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, Amirul Mukminin yang akan membawa bendera Rasulullah menuju surga. Sementara putra Fatimah Al-Hasan wal Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Kalau kita membicarakan apapun, pasti mereka akan terdepan. Karena itu kita selalu mohon pada Allah agar tetap kita dijadikan sebagai pecinta mereka. Allahumma rzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad, ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad. Hidupkan kami ya Allah dengan cinta pada mereka, dan kelak matikan membawa cinta pada mereka, dan kelak masukkan kami ke surga bersama mereka, orang-orang yang kami cintai. Karena itu harus selalu kita luangkan waktu untuk menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan mereka, agar kita tetap tersirami kecintaan pada mereka. Kita pupuk cinta ini, dan dengan keberkatan cinta, insyaallah Allah mendapat taufik dari Allah untuk mampu melakukan hal-hal yang indah yang diridhai oleh Allah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, banyak ungkapan mengenai Sayyidah Fatimah, ungkapan-ungkapan indah beliau. Cinta beliau terhadap Rasulullah begitu agung. Sampai Sayyidah Fatimah itu kehidupannya itu beliau hidup ini senang karena melihat Rasulullah ayahnya. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Kata Sayyidah Fatimah, yang kucintai dari dunia kalian ini cuma 3. Pertama, an-nadharu fi wajhi Rasulillah, melihat wajah Rasulullah. Karena itu Allah telah tentukan keluarga beliau yang pertama menyusul kematian Rasulullah Fatimah. Karena ini adalah satu jiwa, walaupun dengan 2 harus cepat. Yang kucintai dari dunia kalian 3, memandang wajah Rasulullah, wa tilawatu kitabillah, dan membaca kitab Allah Al-Quran. Sampai akhir hayatnya pun beliau membaca Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh putra-putri beliau. Imam Husain juga malam Asyura beliau habiskan waktunya untuk salat dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, wal infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. 3 yang dicintai oleh Fatimah, memandang wajah Rasulullah, membaca kitabullah Al-Quran, dan berinfak di jalan Allah. Sekarang kita tidak memandang wajah Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti Sayyidah Fatimah? Mungkin kita membaca Al-Quran, kita bisa berinfak, memandang. Kita nggak mampu memandang, tetapi kita mari perbanyak salawat kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin di akhir pembicaraan, supaya kita mendapat keberkahan saat kita membicarakan mengenai manusia-manusia agung ini, saya ingin membacakan satu saja ungkapan indah dari pintu kota ilmu Rasul. Kita ingin mengambil pelajaran satu ungkapan indah Al-Imam Ali bin Abi Thalib
agar mampu kemudian kita mampu mengamalkan kata apa yang beliau inginkan. Beliau pernah berkata begini, afdhalun nasi aqlan ahsanuhum taqdiran li ma'asyih wa asyadduhum ihtimaman bi islahi ma'adik. Orang yang paling mulia dan sempurna akalnya adalah orang yang mampu mengatur urusan kehidupannya dunia, dan yang kedua orang yang selalu perhatiannya yang dia pikirkan adalah bagaimana memperbaiki hari akhiratnya. Ada dua hal menunjukkan orang itu sudah sempurna mulia akalnya kalau dia memiliki dua hal ini. Dia atur, dia manage urusan kehidupan dunianya, tetapi dia terus fokus bagaimana untuk memperbaiki akhiratnya. Kita pun hidup di dunia ini, cuman masalahnya harus dalam ini. Kita sebagai orang yang hidup di dunia, kita punya kewajiban di dunia ini. Kewajiban kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada siapapun. Harus selalu kita jaga kewajiban demi kewajiban ini. Tapi di waktu yang sama, hendaklah kita fahami bahwa tempat kita ini adalah sementara. Tempat kita yang abadi di sana. Maka kita harus juga dalam semua yang kita lakukan, kita pikirkan akhirat kita. Dan dua perkara ini telah dirangkum oleh satu ayat dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikan semua yang Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk akhiratnya, untuk akhiratmu. Walaupun kata Allah, kamu jangan lupakan kehidupan duniamu, silahkan. Tapi jadikan harta, waktu, ilmu, tahta, semua yang ada pada kita juga fokuskan untuk akhirat. Karena ini kan dunia ini kan cuman transit kita. Sungguh hanya orang yang nggak menggunakan akalnya. Kalau dia ingin perpergian satu negara, saat ia transit, dihabiskan semua bekalnya di tempat transit. Saat dia sampai pada tempat tujuannya, sudah nggak punya sesuatu. Orang yang tidak memiliki akal itu. Hendaknya dia harus juga bisa hemat di transit, supaya kelak di tempat tujuannya, dia punya segalanya. Sementara semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, bisa kita buat untuk bekal ke sana. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya kesempatan dengan kesempatannya. Bahkan sampai Rasulullah mengingatkan untuk kita ke sana, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Enggak mampu membantu, enggak mampu memberikan solusi keluar apa, senyummu saja kepada saudaramu sudah dianggap sedekah dan ada pahalanya kelak di sana. Jadi Imam Ali ingin mengajarkan pada kita bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang sempurna, akal kita adalah urusi urusan duniamu, jangan ditinggalkan, tetapi fokus yang banyak untuk akhirat. Karena kalau orang beralasan cuman untuk akhirat tapi dunianya ia lupakan, tanggung jawabnya ia lupakan, Allah tidak mengizinkan itu, bahkan Allah melarang. Tapi manusia yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah adalah hiduplah di duniamu dengan apa yang harus kamu lakukan, kewajibanmu, tapi jadikan semua itu adalah sebagai bekal untuk akhirat kita. Jadi kita perlu nangis kalau sudah masuk waktu maghrib, kemudian kita hitung mulai pagi sampai hari ini aku pernah transfer apa untuk akhiratku. Sudahkah saya bantu orang? Sudahkah saya senyum untuk orang? Sudahkah saya menggembirakan orang? Ataukah bahkan sebaliknya, apakah saya sudah menyakiti orang, menghina orang, merasa diri paling mulia, yang lainnya hina? Wa na'udzubillah. Mari kita perbaiki dunia kita dan kita selalu fokus untuk akhirat kita. Wabtaghi fi ma atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mudah-mudahan kita meraih keberkahan dari Rasul dan keluarga sucinya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mampu meraih syafaat mereka, karena tidak ada yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Walaupun kita usaha untuk invest untuk akhirat kita, tapi kita yang paling tahu diri kita. Sholat kita semacam ini,
sedekah kita semacam ini, kita hanya mengharapkan syafaat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad urzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad, ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammad wa ali Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Dan saat kita menghadiri acara semacam ini juga kita bermohon kepada Allah supaya acara ini benar-benar ada pahalanya, ada keberkahannya. Kita juga ingat kepada saudara-saudara kita yang sedang teraniaya dimanapun mereka, di Palestina, di Yaman dan semuanya, agar berkah dengan majlis ini Allah berikan kemenangan pada mereka. Juga pada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah hari-hari ini di Sumatera dan Aceh, semoga Allah mudahkan semua urusan mereka, Allah pulihkan kembali, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah hilang dari mereka. Dan juga majlis ini dan majlis-majlis untuk Ahlul Bait semacam ini, apabila ada hadiahnya, kita juga akan berikan hadiah itu kepada orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, agar mereka di sana juga mendapatkan percikan dari cahaya ini, dan mereka juga akan dijadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Dan termasuk ustadz kita yang selalu membimbing kita di majlis ini, Al Ustadz Rusdi, dan seluruh para ustadz-ustadz yang lain, orang-orang yang baik dan orang-orang yang dari para pecinta Ahlul Bait dimanapun. Kita akan akhiri majlis ini dengan kita mengirim surat Fatihah agar Allah berikan yang terbaik. Allahumma ja'al kuburahum raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah wassalawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi